Oke Pak, mulai. Oke siap. Oke, lagi gini grup bedo panas. Selamat siang kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya dalam ruang virtual ini. Kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya kakak untuk siang hari ini, di mana kita tadi sudah bermusyawarah dan bermufakat. Yang tadinya malam berganti menjadi siang. Tidak apa-apa kakak. Yang penting kita bisa semua berjalan dengan baik. Dan juga materi PKG ini, terutama yang hari ini kita akan berefleksi bersama, berbagi pengalaman praktik baik ketika kakak semua membuat video dan modul ajar kemarin dalam aksi nyata. Kakak, saya mohon izin share screen dulu. Share screen-nya hilang. Bentar kakak. Ding. Nah, kakak, hari ini kita akan masuk dalam refleksi aksi nyata, di mana kita sudah hampir akan melalui PKG ini dengan selesai, dengan cukup baik. Kakak semua sudah melakukan pembelajaran dengan baik, pemanfaatan materi juga dengan baik, tugas-tugas juga sudah lancar semuanya. Kakak semua, lanjut ke kesepakatan kelas kita kakak, kesepakatan kelas bersama, di mana kakak semua menyalakan kamera, mematikan mikrofon, dan hadir seutuhnya dalam kegiatan ini, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah wajar kakak semua. Jadi dalam virtual ini ketika menghadapi gangguan teknis, itu semua adalah wajar. Jadi tidak perlu ada yang dipermasalahkan ketika mengalami gangguan teknis kakak. Nah, kakak semua, tujuan dari materi kita pada siang hari ini, kakak semua memahami pentingnya berbagi pengalaman, pembuatan praktek aksi nyata, dan melakukan refleksi. Nah, kakak-kakak semua, yang nomor 2, kita akan memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan aksi nyata. Yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan dalam melakukan aksi nyata untuk kakak-kakak semua. Nah, kegiatan pertama, kakak-kakak semua, ini akan masuk dalam pembukaan, pengingatan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan pada siang hari ini. Kita sudah melalui ini semua. Yang berikutnya ada hari ini kita akan melakukan 2 aktivitas kakak. Berbagi cerita pembuatan aksi nyata serta melakukan refleksi secara bergantian dalam breakout room. Nanti kita buat tidak dalam breakout room kakak, tapi dalam main sini saja. Nanti semuanya satu-satu biar lebih kita menanggapinya juga lebih enak kakak. Dan juga menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata dalam Jamboard. Yang kedua, atas 2 adalah menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan saat melakukan aksi nyata. Yang ketiga, sharing dan diskusi. Yang terakhir adalah penutup, refleksi, dan foto bersama. Itu kakak semua agenda kita pada siang hari ini. Nah kakak, bagaimana praktek aksi nyata yang kakak terapkan? Apakah sudah berpusat pada peserta didik? Monggo, ada yang mau menjawab? Tidak ini. Apakah praktek aksi nyata kakak semua sudah berpusat pada peserta didik?
Mungkin ada yang mau menjawab. Pak Paulus? Oh, Kak Adit. Mau Kak Adit? Oke, kalau dari yang kemarin video saya upload, hampir 90% peserta didik, Pak. Karena saya usahakan dengan media YouTube, jadi anak-anak melakukan kegiatannya dengan cara melihat YouTube dulu, baru mereka melakukan dengan apa yang menurut mereka benar. Yang penting untuk rubrik penilaian yang saya berikan kepada anak-anak, mereka bisa melakukan sebenarnya bukan teknik dasar, tapi gerak dasarnya yang sesuai dengan yang di YouTube gitu, tapi tidak sesuai banget. Yang penting mereka bisa melakukan gitu, Kak. Terima kasih Kak Adit. Mau Kak Edi? Terima kasih. Kak Paulus dulu, monggo. Kak Paulus mana? Sudah? Apa aku? Cek. Pak Edi bisa mendengar saya? Bisa, monggo. Pak Paulus dulu aja, monggo. Oke. Saya dulu Pak Edi, saya dulu di CI. Mencoba sharing Pak Nathan dan teman-teman, aksi nyata kemarin menurut saya sudah berpusat pada peserta didik, karena model pembelajaran kemarin saya hanya memberi contoh, lalu anak-anak membuat kelompok jumlahnya 2, yang satu melakukan gerakan senam lantai, yang satu menjadi analisis dan menilai kelebihan dan kekurangan temannya, lalu bergantian. Dengan model itu menurut saya sudah berpusat pada peserta didik, karena peserta didik melakukan dan mencoba menilai temannya. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Paulus. Kak Edi. Mau Kak Edi? Aksi nyata yang saya lakukan kemarin itu menurut saya juga sudah berpusat pada anak didik. Mengapa? Karena dari awal sampai akhir itu saya bertugas sebagai fasilitator. Jadi pembelajarannya senam irama sesuai dengan yang paling saya sukai ya. Anak-anak juga ternyata terimbas dengan kesukaan gurunya. Jadi mereka belajar sendiri ya siap. Nah, anak-anak kelas besar kan bisa. Mungkin sama dengan Kak Adit, untuk medianya juga YouTube melalui HP. Jadi kelompoknya ada 4 kelompok dengan masing-masing kelompok itu 1 HP. Kemudian anak-anak itu dari awal pemanasan sudah dipimpin anak, kemudian perenangan juga anak nantinya, walaupun waktu sangat pendek. Kemudian untuk pembelajarannya juga seperti Kak Paulus itu, saya menggunakan media YouTube, tapi dengan penilaian teman sebaya. Jadi anak-anak nggak ada yang pasif, jadi membawa kertas semua untuk menilai teman saat menampilkan senamnya yang sudah dikuasai. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Edi. Kita lanjut lagi Kak ya. Ini hanya pemaparan sedikit saja. Masih ada materi berikutnya. Nah Kakak, sebelum menjawab pertanyaan, mari Kakak semua bayangkan beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Nah, Kakak, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai pemerintah gerakan pada suara guru saat pembelajaran? Nah, dan juga apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando dari guru? Ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kakak kalau masih ingat di 1.3 kalau nggak salah, pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana gaya muda juga ada kemarin dalam tatap muka, di mana kita juga belajar seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Paulus tadi, di mana ada anak-anak yang menganalisis, anak yang melakukan secara bergantian. Mungkin seperti itu Kakak. Nah Kakak, di aktivitas 1 ini, mari kita melakukan berbagi cerita dan refleksi aksi nyata yang telah dilakukan kemarin. Mari Kakak semua kita melakukan berbagi cerita, berefleksi bersama.
Ini sebenarnya dibagi dalam bor, tapi tidak usah kakak. Mari kita berbagi cerita untuk melakukan refleksi aksi nyata yang telah kita lakukan kemarin, kakak lakukan dalam sekolah kakak masing-masing. Mungkin dari pertama dulu, Kak Paulus dulu, atau mungkin Kak Edi dulu yang mau berbagi cerita. Pengalaman kemarin seperti apa pembuatan aksi nyatanya, hambatannya, dan ketika membuat modul ajarnya seperti apa, dan ketika melakukan pemvideoan, membuat video itu, apakah proses terjadi sangat lancar atau mungkin ada hambatan atau seperti apa? Mari kita bisa mendengarkan refleksi bersama dan mungkin kita juga bisa menanggapi kakak. Monggo Kak Paulus dulu atau Kak Edi dulu? Kak Paulus dulu, Kak Paulus. Saya B. Oh, nggih, terima kasih B. Kak Fasil mencoba men-sharingkan kendala dan yang dihadapi pada saat aksi nyata kemarin. Secara garis besar menurut saya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Cuman menurut saya di ending pembelajaran, ya namanya anak kelas 4, kalau diminta untuk testimoni, jawabannya ini sak perlu nih, jadi kesane kurang menarik menurut saya. Testimoninya kan kemarin saya memberikan pertanyaan, kesan yang didapat pada saat pembelajaran hari ini, jawabannya cuma seru gitu, kan kayaknya kurang gimana gitu. Terus mungkin ada kendala atau yang dihadapi, itu pertanyaan kedua yang saya ajukan, kendala yang dihadapi saat pembelajaran, anak menjawab tidak ada. Kalau menurut saya untuk testimoni kan kurang apa ya, kurang menarik. Kalau harapannya kan testimoni ada hal yang di-sharingkan, ada hal masukan mungkin. Seperti itu Kak Fasil, terima kasih. Berarti cuma jawaban yang singkat ya, kakak. Apakah mungkin dari kakak lain bisa membantu Kak Paulus ini ketika menghadapi permasalahan dalam anak-anak melakukan testimoni? Jadi kita saling berbagi, saling membantu juga ketika Kak Paulus menghadapi kendala. Iya Kak, kalau untuk anak SD testimoni angel ya Pak, ya Pak. Jawaban mereka singkat-singkat ya Pak. Kadang malah kemarin nggak bisa saya rekam karena anak-anak ya paling jawabannya ya bagus Pak, asik Pak, cuma kayak gitu doang. Sampai mau tak buat video sendiri di dalam kelas waktu anak-anak udah Pak nggak mau Pak di kamera, nggak mau Pak. Kalau tempat saya memang agak orangnya anak-anaknya malu kamera, apalagi yang perempuan Kak. Ya untuk testimoni memang kalau pas kegiatan mereka ya hanya kan bilang, oh seru Pak, besok lagi ya Pak, seru ya Pak. Itu aja. Berarti belum ini ya Kak ya, belum ada apa namanya kayak semacam penjelasan kenapa seru, kenapa biasa saja, itu belum ada ya kalau di usia kelas 4 ya. Mereka untuk menjelaskan gimana ya, kalau menjelaskan secara gamblang kayak kita ngomong kayak gini, karena mereka untuk ngomong di depan kelas aja nggak mau Pak, apalagi ngomong kayak lewat depan kamera. Mungkin untuk kelas 5, 6 mungkin bisa, tapi untuk kelas 4 karena baru termasuk level kelas atas, dari kelas 3 nggak diajarkan. Mungkin untuk kegiatan P5 kan yang sering keluaran kita yang P5 Pak. Ya betul itu Pak. Anak-anak P5 itu kan baru ini kelas 4, jadi mungkin setelah kelas 4 bisa kegiatan P5 mereka bisa akan berunjuk ngomong. Sama Kak, berarti tidak hanya di Kak Paulus saja, saya sendiri di sekolah pun juga sama Kak. Biasanya juga seperti itu. Ada lagi kakak yang lain mungkin yang mengajar di SD pernah mengalami hambatan yang sama atau punya solusi? Gimana Bu Surahmi, ada solusikah untuk Kak Paulus ini yang menghadapi kebingungan ketika bisa mengangkat suasana di
SD-nya? Kalau menurut saya itu memang sama kalau anak-anak SD itu kalau dikasih pertanyaan jawabannya juga seperti itu. Lanjut yang pembelajaran di saya ya. Bentar Bu Surahmi. Ya. Bentar dulu biar Pak Paulus dulu selesai, nanti baru nanti ganti ke Bu Surahmi. Oke. Ye. Kakak sudah tidak ada lagi untuk ini dari Kak Paulus, atau mungkin Pak Paulus punya pertanyaan untuk kita bahas bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama. Aman Pak Paulus? Aman Pak, aman. Oke. Terima kasih untuk Kak Paulus, kita beri plus semuanya untuk Kak Paulus sudah berbagi pengalaman dan berbagi ini apa namanya kegiatan yang sudah Kak Paulus lakukan di SD-nya Kak Paulus, di mana ternyata ada hambatan yang anak-anak lakukan itu tidak hanya memberikan testimoni yang begitu susah ya. Jadi hampir mungkin anak-anak usia dini atau usia yang masih kecil itu memang susah untuk bagaimana berbagi untuk semacam memberikan testimoni. Oke, terima kasih Kak Paulus. Monggo dilanjut. Yang kedua, Bu Surahmi dulu atau Pak Edi dulu? Atau mungkin Derek, mau saya apa Pak Edi? Pak Edi ya lagi di jalan Bu kayaknya misalnya. Nggak hujan nanti Bu. Oke. Mau Pak Edi dulu aja. Pak Edi. Untuk pembuatan ya. Saya ya. Untuk pembuatan video pembelajaran, anak-anak bisa mengikuti. Tetapi ada kendala ketika kami pakai kamera itu putus-putus, jadi kami harus mengulang-ulang. Dan akhirnya kami ganti pakai HP. Jadi kalau ketika kami pakai HP, tetap masih ada kurang di pendinginan sedikit. Untuk pembelajaran kita sudah berusaha menyesuaikan dengan RPP modul, tapi ya hanya sampai situlah kita berusaha. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Surahmi. Adakah sama yang dilakukan oleh kakak semua ketika menghadapi permasalahan yang seperti dilakukan oleh Bu Surahmi? Nanti biar bercerita aja Kak, per orangnya aja Kak. Oke, kalau gitu. Pak Habib perlu itu apa ya Pak Habib? Monggo, kalau memang dari Kak Surahmi mengalami kendala seperti itu, dari Kak Edi monggo. Saya mau berbagi cerita. Suara saya udah jelas atau? Sudah Pak. Sudah. Karena di sini di pinggir jalan barber. Ya maaf. Ya. Oke, untuk pembelajaran yang saya lakukan di aksi nyata itu mungkin kalau dibanding dengan yang lalu lebih lancar yang ini ya, lebih lancar karena kemarin kita sudah belajar banyak tentang macam-macam hal. Jadi mulai dari kalau saya untuk pengambilan video pakai handycam dan pakai tripod, jadi saya ambil sendiri. Kadang-kadang saya berjalan begitu. Terus kalau anak-anak full bisa diambil dan gurunya juga bisa diambil. Kita bisa berputar. Kemudian untuk pembelajarannya memang berpusat pada anak karena anak-anak yang mencari bahannya sendiri, memilih sendiri, kemudian menilai teman sendiri, juga berrefleksi bersama guru begitu. Jadi termasuk apa ya, pengalaman yang menarik dan bisa dikembangkan terus untuk pembelajaran seperti ini karena kita seperti sudah
punya gambaran dan menemukan untuk kelas besar ya, kelas tinggi, untuk berbicara, untuk membuat testimoni dan untuk membuat refleksi itu tidak kesulitan. Mungkin itu dari saya. Pembelajarannya tentang senam irama. Ada tiga senam yang berhasil ditampilkan, tapi karena waktu jadi hanya 2 yang bisa dinilai oleh anak-anak. Senamnya Gemu Famire dan Tobelu. Terima kasih. Oke. Dari prosesnya Kak Edi sendiri, apakah ini mengalami kesulitan ketika melakukan pembelajaran yang mungkin baru ya Kak Edi ya, bagaimana gayanya mengajar? Awalnya saya mengalami kesulitan juga. Jadi harus belajar mungkin ya SKS, sistem kebut semalam. Jadi dari rumah itu sudah di jalan sudah berpikir nanti mau seperti apa ya, walaupun sebelumnya sudah siap, malamnya sudah siap, besok mau seperti apa, alat-alatnya seperti apa yang mau dipakai dan sebagainya, dan harus handycam harus siap. Kadang-kadang memori juga nggak cukup karena sudah diambil untuk macam-macam event gitu kadang-kadang. Kemudian untuk pembelajarannya juga ya kalau saya juga termasuk baru dengan dengan metode yang sungguh berpusat pada anak itu untuk SMA juga baru karena saya sendiri masih pola lama. Jadi pola lama itu yang pola kuliah, waktu saya kuliah zaman mau sekali zaman jadul ya. Sekarang menjadi lebih terbuka dan saya senang juga. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Edi untuk pengalamannya di mana kita semua ada metode-metode baru dalam melakukan pembelajaran. Nah, kira-kira Kak Edi, apakah dari video kemarin yang Kak Edi buat itu sudah mengurangi tunggunya, banyak aktivitasnya atau? Kalau menurut saya bahkan tunggunya tidak ada. Tunggunya sudah tidak ada. Mungkin sedikit pada saat mau diskusi, misalnya awal-awal kan ada diskusi. Untuk mengawali pelajaran kan ada mungkin pertanyaan pemantik, lalu kita harus membuka laptop, membuka handphone itu sedikit ada menunggunya, saat mengambil itu kan kelihatan dari video itu kelihatan saat mengambil ada saat dia diam saja. Tapi kan itu menunggu diskusi kelompok kan itu aktivitas juga. Kemudian pada saat ada yang tampil disaksikan oleh separuh kelas, bahkan 3/4 kelas kan. Di situ semua memegang ballpoint dan kertas. Jadi menilai penampilannya temannya, nanti kemudian refleksi bersama begitu. Jadi menurut saya mungkin 10% atau berapalah. Kalau yang 90% sudah berpusat pada anak begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edi untuk pengalamannya dan berbagi cerita baiknya ketika melakukan video pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Edi. Atau mungkin kakak yang lain ingin bertanya sesuatu tentang pembelajarannya Kak Edi? Kalau memang tidak ada, terima kasih Kak Edi untuk berbagi pengalaman praktik baiknya untuk kita semuanya. Kita juga bisa mengambil ilmu yang Kak Edi terapkan juga. Oke, terima kasih Kak Edi. Monggo yang lain. Siapa lah ini? Bu Tri mau ngomong paling Pak. Monggo, Putri dulu enggak apa-apa. Ya. Terima kasih waktunya. Kedengeran enggak ya, Kak? Kedengaran Putri. Oh ya. Ya, makasih. Untuk refleksi saya dalam mengajar kemarin yang saya hadapi yaitu kegiatan pembelajaran berjalan baik, tapi masih ada kesulitan yaitu untuk pengelolaan kelas. Karena masih anak laki-laki sering mengganggu, gitu Kak. Yang kedua, peserta didik yang khususnya perempuan itu dalam materi lempar tangkap bola masih belum benar, banyak nangkapnya itu masih banyak yang tidak tertangkap. Gitu. Untuk yang ketiga,
yang mungkin yang harus saya perbaiki, mungkin metodenya masih kurang Pak Kak. Jadi anak lebih mudah bosan dalam pembelajaran lempar tangkap bola. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada fasilitator. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Ini Putri menghadapi sedikit kendala kakak semua, di mana pembelajaran lempar tangkap itu anak-anak yang cowok itu sering mengganggu dan juga banyak kegiatan yang cewek-cewek mungkin terlepas ketika menangkap atau melempar bola. Mau kakak mungkin ada bisa membantu Putri ini untuk memberikan masukan atau mungkin ide ketika kakak semua memberikan pembelajaran lempar tangkap di dalam sekolah kakak semua. Jadi kita saling berbagi di sini. Mungkin saya bisa memberi masukan untuk Kak siapa ya? Kak siapa? Nggak kelihatan di sini. Kak Tri ya. Ya. Mungkin kalau di kelas besar ya seperti kami di SMA itu namanya pembelajaran teman sebaya. Contohnya kelas saya sudah kelas MIPA. Saya wali kelas MIPA 12. Walaupun kami kelas besar, tapi kegiatan ganggu-mengganggu itu sudah biasa. Dan itu sudah sampai SMA masih sama. Jadi kadar kanak-kanaknya kalau kita belum menikah itu memang sama. Saya kira kita udah sadar semua itu. Tapi mungkin untuk situasinya beda ya. Mungkin kalau anak-anak itu mungkin kalau di SD mungkin untuk pembelajaran teman sebaya mungkin bisa dicoba. Tapi mungkin sulit. Tapi bisa untuk salah satu metode yang bisa diterapkan saya kira untuk teman sebaya. Jadi anak yang tadi yang suka mengganggu biasanya itu kadang biasanya terampil anaknya suka mengganggu karena kadang-kadang yang cewek itu kok gini kamu nggak bisa, mungkin dia itu terampil jadi dia diambil aja sebagai contoh biar tidak mengganggu. Itu salah satu solusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edi. Kakak yang lain yang mungkin mengajar di SD yang pernah menghadapi seperti kondisi seperti yang dilakukan Kak Tri ini, bagaimana kita mencoba untuk saling berbagi, Kak? Kak Adit mungkin atau Kak Ardi yang sama-sama di sekolah dasar. Mohon diulang Kak pertanyaannya, baru selesai school ya. Alah alasan. Bisa membantu Putri ini kan menghadapi permasalahan ketika membuat video. Ada anak-anak cowok itu sering mengganggu cewek. Nah, dan juga Putri ini menghadapi permasalahan untuk pembelajaran lempar tangkap itu banyak cewek-cewek yang belum bisa menangkap. Apakah ada dari kakak semua bisa berbagi cerita ketika memberikan pembelajaran lempar tangkap bola? Jadi kita bisa juga, tidak hanya Putri, saya pun juga bisa mendapat ilmu dari kondisi yang dialami. Jadi semuanya hampir sama kakak. Entah saya pribadi pun juga sama. Di sini kita berbagi, ini adalah di mana kita bisa mengambil ilmu dari kakak-kakak semua ketika menghadapi permasalahan yang dihadapi. Monggo ada tidak? Pak Adit, Pak Ardi, Pak Bayu mungkin? Gimana Pak? Kalian kesulitan lempar tangkap bola ya? Iya, Pak Ardi. Mungkin pakai nganu Bu. Kalau saya sih biasanya kalau lempar sulitan bola, saya pakai bola yang mainan sih Pak. Bola berekor. Bola berekor ya? Oh Bu. Bola berekor. Anak-anak kalau yang sering ganggu tak sibukkan sendiri Bu. Oh. Tak sibuk dewe. Biasanya malah lebih sering dia yang tak jadi Bu, tak jadi pemimpin. Nah, biar dia asisten saya lah ceritanya jadinya. Apalagi yang mungkin diantara yang lain dia over berkelebihan tenaga ya dalam tanda kutip.
anaknya nggak iso tenang ya mungkin kamu jadi asistennya Pak Adit sini gitu. Nanti biar dia bagian bantu Pak Adit ini nyiapke ini. Jadi dia nggak ganggu kalau saya biasanya kayak gitu. Ya, makasih masukannya. Oke, kita menambahkan. Coba sharing untuk lempar tangkap bola untuk yang tim peserta didik putri ya. Ya ini kadang menjadi perhatian sendiri. Saya juga sering mengalami hal ini pada saat lempar tangkap bola itu yang putri khususnya lebih cenderung dia tuh takut untuk menghadapi bola. Jadi arah mata Putus-putus ya suaranya. Oke, udah masuk Pak Ardi. Untuk lempar yang peserta didik putri banyak yang ketakutan pada saat dia menerima bola. Jadi pada saat menangkap bola arah pandangan sama posisi tangan banyak yang kurang fokus dengan datangnya bola. Jadi sehingga bola yang dihasilkan tangkapannya tidak maksimal. Nah kalau saya merespon hal itu, sering saya mengalami hal itu. Untuk melatih itu saya mengambil latihan lempar tangkap sendiri. Jadi melempar dan menangkap sendiri sambil berjalan. Misalnya lempar tangkap sendiri sambil berjalan maju dan lempar tangkap sendiri sambil berjalan mundur. Nah selain itu bagi yang anak-anak cowok yang sekiranya sudah mahir, mereka bisa melakukan lempar tangkap sendiri. Nah saya kelompokkan bagi yang belum bisa, saya berikan treatmentnya untuk lempar tangkap bola sendiri. Begitu sih Kak sejauh ini. Sambil memberikan masukan, ya jangan takut dengan datangnya bola. Kalau kita nggak fokus, tidak melihat arah datangnya bola, pasti tidak akan tertangkap. Jadi untuk posisi atau posisi tubuh, pandangan mata, posisi kaki, dan posisi tangan harus siap untuk menerima datangnya bola. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Ardi. Terima kasih untuk kakak semua atau mungkin dia menambahkan lagi. Putri, mohon maaf Putri ini tidak mau menghakimi Putri, tapi kita saling berbagi ya Putri Nj. Jadi ketika sharing. Ya, makasih untuk semuanya. Nanti biar ketika sharing kita menemukan sesuatu hal yang sama itu sudah ada pemikiran dan solusi yang kita temukan Putri. Jadi di sini kita sharing ya Putri nggih. Nggih, makasih. Unsur apa-apa, saling berbagi ilmu praktek baik saja. Kakak yang lain monggo, adakah lagi yang mau menyampaikan sedikit unek-unek yang atas kejadian yang dilakukan oleh Putri? Saya pun juga sudah mengalami seperti itu, bagaimana ada metode-metode di mana kita juga sama yang disampaikan oleh Kak Adit, Kak Ardi, Kak Edi juga tadi, di mana itu pun juga menjadi sebuah solusi, berbagai solusi yang bisa kita lakukan. Karena kalau di SMP itu kan kelasnya banyak, kadang metode yang dilakukan A itu belum tentu juga cocok dilakukan di kelas yang B. Jadi kita harus punya banyak cadangan-cadangan atau metode-metode pembelajaran untuk memberikan treatment kepada peserta didik kakak. Jadi di sini adalah kita saling berbagi ilmu baik, di mana kita juga akan banyak perbendaharaan sebuah ilmu baik untuk melakukan pembelajaran. Jadi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu permasalahan itu, kita bisa ya setidaknya merekam lah. Ada permasalahan seperti ini yang dimana kita bisa melaluinya. Seperti itu kakak. Kalau memang tidak ada dari Putri, kita bisa lanjut lagi. Monggo kakak yang lain. Bu Bantiah dulu atau teman-teman yang lain? Bu Bantiah, teman-teman sudah ini. Putri, Bu Surahmi sudah. Monggo Bu Bantiah.
Kalau tidak ada, kalau Bandia masih persiapkan dulu. Dari Pak Joko dulu mungkin. Atau Bandia dulu. Bu Bandia dulu aja Pak Nathan. Oke, Bu Bandia, monggo Bu Bandia. Masih yang lah tadi lemparin. Oh iya Bu Bandia, monggo Bu Bandia. Sekarang sudah lancar Bu Bandia. Masih yang refleksi. Iya. Oh. Ceritakan ini aksi nyata kemarin seperti apa Bu Bandia yang dialami, kendalanya seperti apa. Nanti ketika Bu Bandia menghadapi permasalahan kita bisa bantu bersama-sama untuk ya setidaknya berbagi pengalaman lah apa yang sudah kita lalui bersama-sama Bu Bandia. Monggo. Kebetulan sekolah kami kan tidak ada yang lapangan di dalam ya Pak ya. Jadi kita olahraganya di halaman Monumen Diponegoro itu. Nah kendalanya aku kan olahraganya mulai jam 8 karena di pagi ada sakit. Ternyata baru mulai saja anak-anak sudah merasa kepanasan. Jadi kurang fokus Pak, terutama kurang fokus anak-anaknya. Tapi mencoba untuk tetap dilakukan di lapangan sana dengan modifikasi ini. Saya kan mengajarnya voli, tapi voli yang dimodifikasi dengan alat seadanya Pak, di tengah lapangan. Mungkin Pak Aditya Perso ya Pak ya di tengah lapangan. Panasnya kayak apa ya Pak. Jadi untuk anak-anak SD memang kendalanya yang itu ya. Tapi pelaksanaannya memang kalau sudah dilaksanakan, anak-anak bilangnya juga seru. Besok lagi ya Bu mainnya. Tapi setelah main ada beberapa anak yang merasa sakit Bu, tangannya sakit karena saya voli Pak, voli mini. Dari itu semoga kedepannya mau dicoba lagi dan coba lagi Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bandia. Tepuk tangan dulu Bu Bandia. Sama kok Bu Bandia, di SMP pun juga sama kok ketika anak-anak bermain voli itu semuanya pada bilang sakit itu pada merah-merah semua. Kakak nih Bu Bandia punya permasalahan. Apakah kakak semua punya pengalaman praktek baik ketika menghadapi kondisi yang cuacanya panas dan juga ketika melakukan bola voli tangannya pada memerah-merah? Monggo Kak Ardi. Biar aktif ngomong. Ya Kak Ardi, monggo. Kalau untuk hal panas, nah itu mungkin jadi solusi. Apa ya, maksudnya dari panas kita menyampaikan ke peserta didik ya olahraga, cuaca pagi panas itu amin. Tapi kalau untuk tangan yang bola voli, kalau saya boleh modifikasi voli itu mengasihkan bagi anak-anak. Saya memberikan artinya seperti permainan voli tapi tidak dipukul. Jadi kayak lempar, aduh hilang. Hilang kah? Tes. Hilang apa nih? Oh, tak pikir hilang suaranya. Saya memodifikasi permainannya dengan cara melempar tangkap. Jadi tidak dipukul. Nah, jadi ada net, lapangan bola voli misalnya voli mini, ada netnya dengan cara memulai servisnya itu dengan cara dilempar. Tapi kalau sudah ada yang bisa servis, dilakukan dengan servis. Setelah itu peserta yang menerima bola itu dengan cara ditangkap. Tapi tangkapnya menggunakan dasar passing bawah atau passing atas, tapi tidak dipukul. Jadi misalnya passing bawah, tangannya lurus ke depan, menjulur ke depan, lalu bolanya ditangkap. Setelah itu dioper ke temannya dengan cara melempar. Nah, temannya menangkap lagi misalnya dengan menggunakan sikap passing atas. Nah, pada saat passing atas dilempar lagi, terus nanti temannya menangkap dan melempar. Terus dilakukan seperti itu.
beberapa waktu yang lalu hal ini pernah saya coba, yang tadinya anak-anak melakukan passing bawah terutama itu mengeluh kesakitan, tapi setelah dengan permainan seperti itu saya melihat wah sangat menarik bagi mereka, dan situasi pembelajarannya jadi lebih aktif, anak-anak lebih suka dengan hal itu. Bahkan di pertemuan selanjutnya, Pak besok volley lagi ya Pak, posisi volley lagi dan seterusnya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau biar nggak panas, mosok pakai payung. Begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Ardi. Pengalaman yang luar biasa ternyata dari Kak Ardi ini. Mau kakak yang lain? Kalau tempat saya bukan panas Pak, nanti akan tak saya lihatkan videonya, karena itu di pinggir kali Pak. Waduh, di pinggir kali untuk apa ini tempatnya Kak Adit ini? Belum. Oh, kakak yang lain? Kak Bayu, adakah pengalaman pribadi tentang bola voli atau bagaimana? Ayo Kak Bayu, garek tatrap skrip hari ini Kak Bayu. Oke, saya mungkin untuk sharing aja ya, untuk bola voli biasanya sih untuk yang perempuan-perempuan yang biasanya itu merasakan sakit di tangan gitu. Nah, di tempat saya itu ada bola, yaitu bola itu bahannya spon. Semua bola itu bahannya spon. Ya, bola penjas Pak. Ya betul, bola penjas. Nah itu biasanya kita kalau itu menggunakannya itu, gitu. Jadi ya sesuai ini aja, sesuai kalau mungkin atau enggak dengan cara bola voli yang sebenarnya gemboskan dulu, jadi tidak diisi angin terlalu keras gitu. Gitu biasanya tempat saya. Kalau nggak beli bola itu bola gabus kayak bola plastik tapi pinggirannya gabus ya Pak ya. Nah itu bisa, ya itu masuk itu. Oh. Pak Joko mburimu kok ada Pak wong wedok ya Pak Joko? Itu Pak Adi. Siap, besok aja guru. Oke, terima kasih ya Kak. Oke. Untuk pengalamannya, bisa untuk masukan kita semua. Tidak hanya beban dia saja. Wah, Kak Joko lagi asik-asik ya dengan ini. Enak doang guru juga. Daerah itu macam-macam. Monggo, kakak yang lain yang belum? Iya. Kak Bayu, Kak Ardi, Kak Joko, Kak Winu. Tempatku aja Pak. Tak kasih videonya. Terima kasih bebannya untuk berbagi pengalamannya. Terima kasih ya kakak-kakak yang lain tadi ada masukan-masukannya. Terus itu saya lupa. Untuk servisnya itu saya buat di tengah, Pak. Saya buat lingkaran jadi tetap memukul tapi dari tengah. Nah, lapangan saya kasih lingkaran dan nanti servisnya dari tengah itu tapi dibuka biar anak-anak mencoba melakukan servis dari depan. Di bawah itu loh. Bagus Bu, modifnya. Jadi dari tengah tidak. Ya. Kalau dari yang bisa dari belakang, saya suruh dari atas belakang. Tapi kalau yang belum bisa dan belum berani karena tangannya sakit, tak suruh dari tengah itu Pak. Oh. Ini ya Bu, ya, memodifikasi jaraknya ya untuk melakukan servis. Yeah. Ini luar biasa Bu Bandiah ini memodifikasi ketika anak-anak melakukan sebuah servis dari jarak yang ditentukan dan targetnya juga ditentukan dengan berbeda. Luar biasa kakak-kakak semua ini ketika melakukan pembelajaran ternyata kakak semua memodifikasi dan merancang sedemikian rupa hingga kakak semua memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Just Ardi belakangnya Pak Joko. Wah, Kak Adin fokusnya ke belakangnya Pak Joko terus ya. Pak Joko mungkin bisa dihingarkan sedikit. Oh, nah aku raketok ya, Pak Joko. Masakan. Jelas. Gonku kok jarak ketok ya? Backlight yo. Lah, gue bingung loh, Wi. Intermezzo ya, ini intermezzo.
Ya, Pak, boleh tempat saya, Pak. Boleh Kak Adit. Nah, tak share. Tempat saya tuh sebenarnya bukan di sekolahan ini, karena di sekolahan tiba-tiba dibuat acara kegiatan orang tua. Akhirnya di pinggir kali. Wah, ini memanfaatkan aset yang ada ini ternyata Kak Adit. Jadi memang, nah ini kan, ini sebenarnya sebelah kiri ini itu ada sungai deras banget, Pak. Jadi kayak ada jeglegan. Nah, belakangnya itu ada tempat pembuangan sampah. Biasanya ada bakaran. Nah, ini tadi video ini akan ada pemotongan, bukan pemotongan sebenarnya. Saya push bentar, saya pindah kamera. Nah, sebelah ini, sebelah kanan yang sini itu ada sungai kecil, biasanya ada tempat ikan. Nah, biasanya buat lewat ini jalan buat lewat orang. Jadi ya ada. Tempatnya di mana ini Kak? Ada sungai, ada. Iya, ini. Oke, baris dulu. Nah, ini kan apa namanya? Wah, lama ini. Harusnya pakai video normal ini. Nah, ini sebelah kanan itu nanti banyak orang lewat. Kalian akan dikasih materi. Nah, kelemahannya karena ini memang tidak saya siapkan karena tempatnya berhubung dipakai dengan kegiatan. Siapa yang Nah, nanti di sini banyak yang lewat, terus akhirnya kalau lebih dengar paling di sebelah ada suara derojokan sungai besar gitu. Emang hijau ini tempatnya adem, Kak. Ini tempatnya adem, cuma memang banyak untuk perkumpulan orang di sini nih. Ini banyak motor sebelah sini nggak saya lihat kan, banyak yang duduk-duduk di situ, gazebo, Pak. Jadi ya cuek aja saya ngajar. Nah, ini ada yang lewat. Jadi memang gimana ya, Kak, untuk masalahnya anak-anak kurang konsentrasi karena berada di luar. Jadi saya langsung. Nah, ini ada yang membuang sampah. Nanti ada bakaran sampah, ada asapnya yang keluar sampai depan kamera. Bentar. Lemot, Mau saya bantu lewat sini Kak Adit, ini ada videonya. Nah, ini. Oke, duduk. Karena memang duduk. Ini posisi. Oke. Tugas kalian gampang. Posisinya. Halo. Sekarang kameranya sudah berubah. Nah, tadi posisinya di belakang sana sudah ada pembakaran sampah. Jadi posisinya saya ganti. Adit, saya bantu ini screen videonya. Enggak, ini karena drive ya, Pak. Jadi agak lama. Bentar. Ini saya bisa ini buka. Tak share screen, Bos. Ya, bentar, pakai yang ini aja, Kak. Ada kok tempat saya yang full, yang pakai bener-bener enggak drive. Sebentar. Benrot suwi ya, Pak. Oh, kakak yang lain kalau mau menyiapkan videonya boleh. Oke, baris dulu. 3. Nah, ini sudah. Ayo sini maju. Nah, Karena belakang banyak orang, jadi saya buat maju. Biar tidak kelamaan. Ini masih. Mungkin agak ada jedanya ketika kita pembagian kelompok dan ada. Nah, ini lupa ambil bola dan lain-lain. Ini ada permainan bola dasar, tekniknya.
tegak selebar bahu. Nah, Agak jongkok, tangan ke. nah, jadi ada namanya permainan yes or no yang kalau yes mereka geser ke kanan, kalau no geser. Bilang semuanya siap, gerak, loncang depan, gerak. Oke. Ikut aja. Bebas, belakang. Kan kenapa ini kadang dia agak sering ngomong aja, jadi maka tak kasih jadi pemimpin. Belakangnya si Cana. Loncang depan, gerak. Dia anaknya ngomong aja, jadinya tak suruh jadi pemimpin sama Oke, geser. suruh jadi asisten itu, tak suruh ngambil bola dan Nah, geser. Balik lagi. Jadi kalau kalian salah, bisa berat. Balik lagi. Lurus, lurus. Oke, tegak, gerak. Kalau Pak Adit bilang yes, berarti kalian ke kanan. Sini. Yes. 1. No. Oke, yes. Balik lagi. Jadi kalau kalian salah bisa tabrakan. Kalau yes kemana? Nah, kalau no kemana? Kalau udah bilang yes berarti balik ke tengah lagi, oke? Sikap, passing. Nah, ambil jarak, kira-kira yuk mundur lagi. Nah, balik lagi ke tengah. No, kiri, balik lagi tengah. Oke, gitu. Pas. Kalau pasangan enggak? Pasangan enggak? Sudah pas. nah ini bakso bakwan. Namanya siapa? Ella. Naya. Kamu sekarang teriak. Bebas. Bakwan. Misalkan berarti bakwan yang dikejar. Nah, cuma 2 langkah aja. Nah, oke. Cuma 2 langkah aja ya. Ya, jelas. Kalau Pak kalau saya panggilnya bakwan. Tes suara. Tes suara. Bak gitu. Bak. Benar. Bak. Kurang keras tidak. Oi, pas sih, nek bakso iki gemoy-gemoy. Itu gemoy apa bakso. Siap, ready, baru bilang ready gitu. Ready. Ya, sudah. Nah ini pembagian kelompoknya. Kamu DA di YouTube ADHI. Ada mobil masuk juga ini. Satu. Nah, temannya nih sini lihat. Mundur, tunggu. Hop. Mundur lagi. Tidak harus dikeraskan. Kata lempar. Turun. Ya, oke. Dah, itu aja, Pak. Sindirejan apa? Sindirejan apa namanya? Istimewa ya. Sindirejan. Oke, tepuk tangan. Nah, bolanya taruh situ. Dah, itu aja, Pak. Jadi permasalahannya tempat saya yaitu 1 tempat. Karena ada 2 permasalahan tempat, yang satu memang pinggir sungai, takut bolanya nanti keluar ke sungai, nggak bisa kembali. Anak-anak jadi kurang optimal untuk latihan, tapi untuk semangatnya masih semangat. Makanya untuk apa namanya membuat apa namanya Kak, ngobrol tentang testimoni itu anak-anak ya, karena udah banyak orang di situ, jadi ya nggak sempat buat testimoninya. Malu ya Kak ya? Ya anak-anak yang malu sebenarnya, kalau saya sih nggak ada malunya Kak. Sudah kehilangan kemaluan berarti ya? Terus ada bakaran sampah, jadi ya saya agak
karena di lapangan itu ada pengajian juga, karena pengajian orang tua yang pengumumannya baru malamnya, Kak. Harusnya kan kemarin pengumuman. Jadi memang belum tahu ada kegiatan. Tapi untuk semangatnya masih kuat. Saya fokusnya jadi juga terpecah karena lingkungan, biar anak-anak juga nggak kena asap bakaran, biar anak-anak nggak mengganggu orang lain yang ada di situ juga. Jadi ya saling saling menghargai lah gitu. Untuk kegiatan memang sudah terlancar untuk videonya itu. Gitu aja, Kak. Oke, Kak Adit, terima kasih. Pemanfaatan aset yang luar biasa. Jadi tidak hanya di sekolah hingga berjalan-jalan. Jadi di mana kita juga harus mengetahui kondisi sekolah kita seperti apa untuk pemanfaatan aset kakak semua. Nah, apa yang dialami Kak Adit ini kakak semua, di mana tempat itu juga menjadi problem yang dialami oleh Kak Adit, dan juga ada kegiatan yang ketika pemanfaatan aset ternyata ada kegiatan yang bersamaan untuk pembelajaran PJOK yang sudah dilakukan, dan juga ketika tadi anak-anak melakukan pembelajaran bola voli itu tidak maksimal karena takut jatuh ke sungai. Mau kakak yang lain apakah ada solusi? Bukan solusi sih, tapi apakah ada pengalaman yang sama seperti yang dilakukan oleh Kak Adit ini, di mana sekolah kita posisinya begitu kurang untuk berolahraga hingga Kak Adit harus memanfaatkan aset yang ada di lingkungan yang ada. Mau Kak Bayu ini, Kak Bayu, Kak Febri yang kemarin cerita ketika menghadapi posisi lapangan yang tidak bisa untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. Gimana Kak Bayu? Oke, kalau tanggapan saya dari pembelajarannya Kak Adit itu tadi menggunakan fasilitas yang mungkin kurang memadai ya, karena di situ pertama rame, terus kemudian mungkin anak-anak juga kurang fokus pada saat pembelajaran gitu. Terus kalau sama halnya di saya, kalau voli itu ya saya juga memanfaatkan tempat yang seadanya. Kemudian untuk dekat dengan contoh jalan raya atau tempat umum itu pasti sedikit atau besar itu pasti banyak gangguannya, dan itu juga akan untuk anak-anak fokusnya akan terpecah-pecah. Contoh di tempat saya di depannya itu sekolah kan ada hotel. Kadang di sana ada anak-anak yang dari sekolah mana untuk liburan itu kadang di hotel saya. Nah itu banyak sekali anak-anak itu fokusnya pada mereka gitu. Itu sering banget itu. Kencing rame terus nonton, apalagi kalau anak-anak yang putri-putri kalau pada saat ini nonton itu, wah udah cuit-cuit gitu. Nah, gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran mesti anak-anak itu ya tahu kalau pada saat itu pembelajarannya ini kayak gitu. Ya itu mirip-mirip dengan tempat saya, Pak, sebenarnya. Karena saya di pinggir jalan, dekat dengan tempat ramai. Terus kemudian juga anak-anak yang contoh apalagi di tempat saya yang notabene adalah sekolah swasta, kadang yang memiliki pemahaman yang berbeda gitu. Kalau nggak benar-benar diatur sedemikian rupa ya nanti bubar. Contoh juga mungkin di pembelajaran saya, makanya saya ambil olahraganya itu yang bisa dilakukan di ruangan kecil ya gitu. Karena saya ambilnya kemarin untuk video kan senam lantai. Begitu Pak, kakak-kakakku. Oke, terima kasih Kak Ardi. Kak Bayu sudah berbagi pengalaman ketika melakukan pembelajaran yang mungkin kondisi sekolahnya hampir sama dengan setipe. Ada lagi Kak permasalahannya. Gimana Kak Adit?
bahasa. Kadang kebiasaan mungkin karena orang Jawa ya Pak ya. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia, kadang kecetok bahasa Jawa. Anak-anak lebih bisa mendengar kayak gimana ya? Anak-anak lebih kayaknya tempat saya ya Pak ya. Tempat saya itu nek ngobrol komunikasi pakai Jawa yang halus ada, Jawa yang bahasa Indonesia, tapi mereka kadang kalau di agak keras sedikit, kadang saya keluar bahasa Jawanya. Mungkin mereka lebih paham ya. Jadi agak untuk marah-marah dan ngomong itu belepotan jadinya. Berarti pembahasan ya Kak ya, pembahasan guru ke anak dan penangkapan anak sendiri ya Kak ya. Iya. Terus sih mungkin biasanya kita ngomongnya Jawa karo anak-anak atau enggak guru yang lain juga biasanya ngomong Jawa, jadi ya biasa juga untuk bahasa Indonesia pun anak-anak kadang kecetok bahasa Jawanya mereka. Nah, ikutan gurunya juga harusnya lebih tegas, tapi dengan bahasa Jawa mereka malah lebih bisa ini ya. Oh. Ini Kak, semua itu kan kembali lagi ke sekolah masing-masing ya Kak ya. Karakteristik anak-anak berbeda-beda. Karena kan mungkin di tempat saya, tempat Kak Ervina, tempat Kak Paulus, itu kalau di bahasa Jawa kan karena kita beragam juga, jadi memang harus Jawa pun kadang juga, saya kadang juga terlepas bahasa Jawa itu, apa itu Pak maksudnya? Nah, itu karena dari pembahasan mereka juga bahasa Jawa mungkin juga agak kurang. Karena dari berbagai ini Kak, dari berbagai suku dan etnis pun juga ada di sekolah kita. Jadi memang setiap sekolah itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Apa yang dialami oleh Kak Adit ini. Monggo Kak, yang apakah sama kondisinya seperti tempatnya Kak Adit? Itu kalau hampir sama mungkin Kak Febrian mungkin ya, yang SD juga, kondisi lapangannya juga mungkin minimalis, dan mungkin juga pembahasannya. Mungkin Kak Febrian bisa berbagi cerita juga ketika kondisi yang dialami oleh Kak Adit. Monggo. Izin Kak Nathan sama tadi Kak Adit menyampaikan kebetulan SD kami juga timur SD itu seperti ada lahan yang kosong, hampir setiap pagi itu pasti ada yang bakar asap Kak. Jadi kendalanya di situ setiap pembelajaran olahraga ataupun guru kelas pasti harus satpamnya atau kami juga yang harus pakai selang yang harus memadamkan api. Sudah berulang kali dilaporkan sampai Pak Dukuh, tapi masih ada. Mungkin kendalanya hambatannya sama dengan Kak Adit, non teknis mungkin ya itu tadi asapnya. Oke, berarti hampir sama ya Kak ya, Kak Febri. Ada pembakaran juga di tempat yang dilakukan oleh Kak Febri dalam melakukan pembelajaran. Monggo Kak yang lain, kalau memang serasa sudah cukup kita berbagi, kita lanjut next di tempatnya. Ini yang belum Kak Bayu, Kak Afif, Kak Joko, Kak Ardi, Kak Inu, monggo siapa duluan? Kak Ervina? Monggo siapa yang mau duluan? Siap, Kakak. Oke, Kak Joko dulu. Monggo Kak Joko. Ya, terima kasih Kakak Nathan. Video liane cerita ya, Pak. Mau dibuka kan? Siap. Aman. Ini kurang guru, Pak. Ini ngomongnya serius iki ya, ta. Ya. Kalau dari saya itu sangat membantu ya Pak untuk pertemuan yang kemarin, terus kemudian saya aplikasikan di aksi nyata. Bagaimana saya membuat permainan untuk pemanasan yang diterapkan teman-teman yang di SD, kemudian saya terapkan di SMA, itu ternyata ramai sekali. Dan untuk bisa mengurangi waktu tunggu anak-anak. Contohnya saya buat permainan kayak kemarin itu
jala ikan, kemudian sama naga-nagaan itu yang berusaha ngerebut ekornya itu. Nah, itu juga rame, semuanya gerak. Jadi untuk waktu tunggunya bisa saya kurangi. Kemudian saya aplikasikan di permainan basketnya. Juga saya menggunakan permainan-permainan bola beranting. Jadi semuanya tidak lama untuk menunggu antrian bola. Setelah bola beranting, kemudian untuk main dribbling sampai ke shooting, itu jadi jedanya cepat untuk pergantiannya. Jadi bisa mengurangi waktu tunggu. Jadi saya menggunakan kolaborasi dari permainan-permainan teman-teman yang ngajar di SD, saya aplikasikan di SMA, malah semakin seru, semakin semangat anak-anaknya. Begitu Kakak Nathan. Oke, terima kasih Kak Joko. Ternyata Kak Joko sudah menerapkan apa yang sudah didapat dari PKG kemarin, dari berbagai cerita pengalaman kakak-kakak semua ketika berbagi pengalaman, berbagi kegiatan yang sudah kakak lakukan di sekolah kakak masing-masing. Akhirnya juga Kak Joko mengimplementasikan juga di sekolahnya Kak Joko. Monggo ada yang mau menanggapi tidak ini untuk dari pembelajarannya Kak Joko. Kak Joko tidak kendala sih di tempat Kak Joko, aman semua ini. Ada Pak kendalanya. Karena sama sih untuk teman-teman yang lain, tidak familiar dengan kamera. Jadi masih grogi gerakannya, takut-takut salah. Terus untuk ngomongnya juga masih campur aduk juga, seperti Kak Adi tadi, ada bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya. Jadi kendalanya itu Kak, belum familiar dengan kamera untuk proses pembelajaran membuat video di proses pembelajaran PJOK khususnya. Gitu Kak Nathan. Oke, terima kasih Kak Joko. Sama Kak Joko. Memang banyak orang-orang itu yang ketika tidak familiar dengan kamera itu memang agak sedikit grogi ketika melihat atau di syuting. Wah, bahasanya syuting ya. Bahasa Jawa banget nih. Direkam dan juga apalagi nanti dikatakan untuk masuk di YouTube, wah itu ada anak-anak yang memang seperti itu kendalanya Kak. Jadi tidak masalah. Hanya butuh kebiasaan untuk melakukan sebuah perekaman video. Jadi untuk kita terbiasa ketika menghadapi kamera, ya kamera handphone atau mungkin akan kita rekam ditampilkan di YouTube. Saya pun dulu juga sama Kak, ketika di awal-awal itu ketika mau Google Meet, mau membuat Zoom, membuat apa juga kurang pede karena melihat kamera itu kok kayak apa ya, sesuatu yang menakutkan juga. Takut kalau nggak begitu cool kayaknya. Kakak monggo yang menanggapi dari aksi nyata yang sudah disampaikan oleh Pak Joko. Tidak ada? Oh, tidak ada, monggo yang lain Kakak lanjut aja. Pak Bayu, Pak Febri. Dulu untuk Pak Joko. Pak Afif, Pak Bayu, Pak Febri, Pak Arji, Bu Ervina. Monggo siapa duluan? Siap. Pak Bayu duluan. Pak Bayu. Pak Bayu, Pak Arji dulu nih. Sweet. Yuk. Ya, Pak Bayu dulu. Ya Pak, wis enak no. Hah? Ya Ardi. Ardi sik. Pak Ardi sik, Pak Ardi sik. Sing luwih tuwa. Luwih tuwa. Tuh dhewe Adit iki. Asem nek kowe rasa ngomong. Mau share video nggak Kak Ardi, tak bantu kalau mau share video. Enggak, ya boleh lah. Kartu kuning loh. Pak Afif wis rampung loh, le peluit-peluit Pak Afif wis rampung loh. Pak Joko, berimu sama Pak Joko. Ngadiani kok, lagi ngerti. Terlalu istimewa. Terima kasih Kak. Pak Joko minggir sih Pak, ya minggir.
Iki mesakne Kak Ardi iki lho wis persiapan iki lho. Ojo mengko wae iki. Oke. Mesakne Oke Kak Ardi, oke. Arep pembukaan nih malah. Tak tinggal loro iki. Grogi mengko. Oke, terima kasih Kak Fasil atas share videonya. Wah, izin aku. Dari aksi nyata yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, pengalaman atau pengalaman dan juga pembelajaran yang sudah kita lakukan pada saat tatap muka waktu itu di SMK 2, banyak hal yang menjadikan saya untuk bisa mengembangkan penerapan dalam aktivitas pembelajaran. Nah, ini di aksi nyata itu saya membuat sampel dalam video itu dengan materi permainan bola basket, yaitu tentang passing. Dari materi yang saya sampaikan, saya mencoba mengimplementasikan materi yang sudah saya dapat pada saat tatap muka kemarin. Ada hal yang menarik buat saya, yaitu tentang agar anak tidak menunggu dan juga menjadi pusat anak-anak untuk berperan aktif, yaitu kok malah WA, nanti mau video nih ya, menjadi terpusat kepada anak-anak. Nah, next, agak dicepetin Pak. Next lagi itu pemanasan masih seperti biasa, dan saya mencoba untuk membenarkan gerakan anak-anak atau mengevaluasi gerakan anak-anak agar perkenaan senam yang dilakukan itu sesuai dengan tujuan. Nah, ini masuk ke materi inti, yaitu tentang dribble, terus nanti ada passing, dan terakhir adalah shooting. Ada 3 materi yang saya terapkan dalam pembelajaran tersebut. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Oh, ini langsung ke teknik materi inti. Tapi nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Nah, di awal sebelum ini sebenarnya ada teknik dasar passing, melakukan passing, terus teknik dribble, melakukan dribble, dan shooting. Nah, ini di kegiatan inti yang terakhir, yaitu saya bagi menjadi 3 bagian. Itu ada dribble, passing, dan shooting. Dan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok 1 itu melakukan dribble, kelompok 2 melakukan passing, kelompok 3 melakukan shooting. Nah, terus anak-anak melakukan dengan waktu yang saya tentukan. Setelah itu nanti saya berikan aba-aba untuk bergantian. Jadi misalnya tadi kelompok 1 di dribble, terus nanti sesi selanjutnya kelompok 1 di passing, terus kelompok 2 di passing, terus bergeser ke shooting dan seterusnya. Jadi dengan materi ini harapan saya agar anak-anak semua lebih aktif, jadi tidak ada ruang tunggu atau tidak ada kesempatan anak untuk menunggu. Jadi dari materi atau teknik yang saya bagi menjadi 3 kelompok ini dan 3 materi yang berbeda, harapannya anak-anak bisa melakukan dengan space tunggu yang sedikit tentunya. Jadi anak lebih sering melakukan. Nah, setelah itu nanti bergeser di bagian yang lain, bergeser di bagian yang lain. Seperti itu, Kak. Terus next. Lali ya karo video dewe. Ya, itu masih materi inti. Di sela-sela mohon maaf, iklan. Oke. Jadi dari 3 materi itu di sela-sela saya melihat atau memperhatikan anak. Jadi saya lebih sering untuk mobile di masing-masing kelompok untuk mengevaluasi gerakan masing-masing peserta didik. Jadi kalau seandainya ada gerakan yang kurang tepat, langsung saya berikan evaluasi dan saya memberikan contoh, terus anak-anak melakukan lagi.
Seperti itu. Next. Terus setelah itu ada nanti refleksi. Ya, di penutup atau kegiatan akhir nanti ada refleksi. Saya memberikan pemantik pertanyaan kepada siswa, apa yang sudah kalian dapat. Nah, ini adalah sesi sharing atau evaluasi. Manfaat apa yang sudah kalian dapat atau apa yang sudah kalian dapat dari 3 materi yang sudah kalian lakukan. Terus saya menanyakan kepada anak-anak juga, mana materi yang paling sulit kalian lakukan. Terus selanjutnya, apa yang membuat kalian sulit. Nah, dari hal ini banyak anak menyampaikan dari 3 materi ini yang paling sulit adalah shooting. Nah, dari shooting itu saya memberikan arahan dalam permainan bola basket memang shooting itu menjadi tujuan akhir atau target dalam permainan. Jadi teknik shooting memang harus kita pelajari atau kita kita maksimalkan. Mungkin dari sikap kaki, posisi tangan, atau pandangan mata, atau pegangan bola, itu yang harus kita benahi. Itu untuk evaluasi, dan saya juga memberikan tugas ke anak-anak untuk pertemuan selanjutnya bisa melakukan lagi dengan gerakan yang lebih maksimal lagi. Setelah itu saya memberikan tugas untuk minggu depan untuk kita bermain dalam permainan bola basket sesungguhnya dengan materi yang sudah kita lakukan bersama-sama. Dari hal itu saya menarik kesimpulan, saya membagi 3 kelompok itu, anak-anak lebih antusias, lebih aktif. Kalau sebelumnya saya memberikan materi misalnya passing, semua melakukan passing. Nah, hal ini kendalanya adalah banyak anak-anak yang menunggu, dan dari menunggu itu anak-anak bosan. Dan pada saat dia melakukan jadi tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau kita bagi menjadi 3 kelompok ini agar semua anak lebih berperan aktif untuk bisa melakukan semua. Gitu, pada saat itu kendalanya adalah karena saya belum sarapan jadi lapar kendalanya. Tapi aman. Pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Ardi. Saya stop share dulu. Siap. Luar biasa pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Ardi ini, melakukan basket dengan ini ya, berbagai tempat untuk berpindah pos. Jadi juga sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dibagi kelompoknya juga. Nah, ini juga nanti bisa kita gunakan sama-sama kakak-kakak semua dalam melakukan pembelajaran bola basket. Nah, dengan seperti ini ternyata banyak ilmu yang kita bisa dapat dalam melakukan pembelajaran. Monggo, kakak ada tanggapan dari kakak semua untuk tempatnya Kak Ardi, atau mungkin tadi kendalanya lapar tadi jadi kendala yang mungkin kalau kendala memang dengan teknis seperti itu mungkin ya ucap syukur saya dari segi tempat dan juga alat-alat terfasilitasi. Jadi kalau misalnya kita bagi dengan konsep seperti itu memang dari segi tempat atau sarana prasarana alat memang ya paling tidak memadai. Jadi kalau memang terkendala ini yang terkendala alat ya ini yang gimana cara untuk bisa menerapkan hal itu tapi dengan keterbatasan alat. Nah, mungkin itu saya minta solusi. Mungkin bisa berbagi share. Mohon kakak ketika Kak Ardi ini sudah memiliki aset yang bagus, lumayan bagus, jadi semua sudah tersedia. Tapi yang ketika kakak-kakak ini tidak memiliki aset yang ada, bagaimana solusinya kakak dalam menyampaikan pembelajaran bola basket yang mungkin kakak-kakak semua bisa memberikan pengalaman praktek baiknya. Monggo kakak-kakak. Kalau untuk kunnya mungkin bisa diakali ya Kak Ardi ya, menggunakan sepatu atau menggunakan tempat yang lain. Tapi kalau untuk bola sendiri, bola, ya itu. Ini yang saya suka berpikir kalau bola diganti dengan apa ya? Ya. Kalau anak bawa sendiri,
Ya mungkin tidak semua anak punya bola dan juga memberatkan anak juga Nji. Itu mungkin kurang solutif juga mungkin. Monggo kakak yang lain adakah punya ini pengalaman ketika melakukan bola basket? Monggo Kak Inu. Berbagi praktek baik aja nggak Kak Ardi, mungkin bisa untuk semuanya. Kalau saran atau masukan dari saya, kalau membeli bola basket kan tentunya mahal nggih Kak Ardi, di atas 200.000 nggih mungkin. Nah, mengakalinya kita coba membeli bola yang dari karet yang untuk apa nggih di zone di zone permainan di mall-mall itu loh Kak Ardi, yang harganya kalau di itu kan bola karet tidak bisa dipompa, dan itu kalau di Shopee kemarin saya cek harganya ada yang 10.000, 12.000. Mungkin ngakalinya jika bola basket itu mahal bisa beli itu. Kalau dari saya ngakalinya untuk biar pembelajarannya, penyampaiannya dalam materi bola basket bisa istilahnya bisa tersampaikan dengan bagus, baik. Itu tadi bisa ngakalinya beli bola yang dari namanya yang di mall-mall itu yang harganya di angka 10.000. Kalau saya seperti itu Kak Abi sama Kak Nathan. Murah. Terima kasih Kak. Murah nih gua Ardi, Pak. Yakin itu gampang. Solusinya tuku alat ya tepannya. Nah iya. Ini jangan di mall-mall Kak, di Vigilan juga ada di Vigilan. Pak, bola anak-anak itu ya. Kita memberi masukan ke yang kayak Pak sekolah, kayak Pak Nathan, kayak Pak Ardi itu, masukannya harus membeli alat Pak. Jangan memberi masukan pembelajaran. Masukannya itu lebih jelas. Suruh membeli alat, suruh membeli perlengkapan, itu masuk itu. Tidak juga Pak. Yora ya. Monggo kakak yang lain. Mungkin ada solusi yang lain. Ya, karena saya bertanya seperti itu mungkin karena nanti satu saat akan menjumpai hal serupa. Mungkin dengan materi yang lain, misalnya kayak sepak bola atau futsal. Justru kayak bola futsal itu malah kayak terbatas. Nah, kalau misalnya ini kan yang menjadi poin utama untuk pembahasannya adalah jika teknik yang saya terapkan tadi saya bagi menjadi 3 pos. Misalnya kalau futsal ada passing, dribble sama shooting sama nih. Untuk membagi seperti itu dengan keterbatasan alat itu solusinya bagaimana itu? Ya Pak, sirkuit modelnya kayak lingkaran aja. Bola 3 misalkan. Ya udah. Pos 1, pos 2, pos 3, suruh mereka berputar aja. Oh, jadi satu bola untuk dilakukan 3 pos tadi ya? Ya, atau enggak ya 3 bola, misalkan kelompoknya ada misalkan jumlah 20, 21 ya Mas bagi 3, nanti per kelompok, kelompok 1 pos 1 ini dribble, kelompok 2 pos ini passing, kelompok ini nanti geser aja. Tapi nanti untuk yang tunggunya itu juga lumayan ya Kak ya. Kan cuma 3 bola, mau tidak mau berarti itu kan. Iya, mau tidak mau adanya itu Kak. Makanya itu. Paling peluit yuk, kasih waktu 5 menit dek latihan, semua menyentuh bola gantian gini. Mau tinggal prit gantian, putar, prit gantian aja. Lah bolanya mau telu ya Pak. Masa bola mau siji ya kebangetan Pak. Nah, itu. Nek bola siji kebangetan yakin Pak. Kalau kayak futsal Pak Febri, bisa. Aku tak tanya Pak Febri, negeri bolanya piro Pak Febri? Bola basket saya cuma ada 1 Pak. Kui. Permasalahan yang sulit ini kalau cuma 1. Nah, bola futbalnya bola plastik kabeh Pak. Ayo wi. Ternyata juga dilematis juga ya ketika menghadapi bola yang cuma Mas, sedikit. Mbok kon belikan itu loh, bendahara kan ada anggaran itu.
Bendahara yang protes bendahara. Itu kan per tahun kan bisa setiap tahun. masuk Saatnya itu temen. ajuan dana per tahun pakai Kalau Bosda tempat saya bola atau voli yang Silpa itu ada itu. bola voli itu kemarin beli ya itu 2 masih belum tak pompa. Ini tapi yang SD ya Pak, bola voli SD loh, bukan yang standar. Kalau bola basket banyak tapi bos. Bola futsal itu ada 2. Bola sepak yang gede mosok nang lapangan sekolahan pakai bola pompa ya mecah ke kocok, Pak. Itu aja. Nah, ada Febri masa bal basket siji, Pak. Yakin. Beneran Pak, tinggal 1. Besok baru mau mengajukan ke Bu Bendahara. Yang 3 hilang berarti Kak. Saya ngakalinya pakai bola spon Pak Adit. Berarti hujan belum ya? Sudah Kak, ini udah mulai hujan hujan tempat saya. Angin lagi. Hujan terus. Berarti ini Kak, Ini panas. kita tuh sangat luar biasa ya kakak semua. Dalam kondisi yang terdesak, terjepit, kita punya banyak ide untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada ini ternyata sebenarnya. Dari Pak Edi nangon mall nih Pak Edi. Wah, dari tempatnya Kak Febri tadi cuma bola 1, memunculkan bola-bola yang lain, bola-bola mantul. Bapak-bapak yang lain, yang belum, Pak Bayu, Pak Ervina, Kak Afif, Kak Febri siapa duluan? Oke. Siapa dulu nih Kak? Afif dulu atau Kak? Siapa sih? Pak Afif dulu aja, Pak Afif. Pak Afif dulu. Siapa sih? Pak Afif dulu. Pak Bayu? Enggak? Ya, oke. Pak Afif Halo, dulu halo. aja. Halo Kak. Halo. Halo, Halo, bisa dengar aman. suara saya enggak yo? Bisa dengar suaranya Kak? Aman. Saya gunaku sinyalnya mulai delap-delup udah udan terus ini. Halo, Nggak halo. usah pakai ini Kak, nggak usah pakai kamera nggak apa-apa. Biar nggak gelap dulu. Matikan dulu kameranya. Ya oke, udah ini. Refleksi ya Pak yo. Iya Kak. Pada saat pembuatan video aksi nyata kemarin, ya hambatan yang saya temukan itu ya satu, saya membuatnya itu siang hari setelah istirahat jam kedua setelah isoma. Jadi anak mungkin saya yang sudah kurang fokus, kekenyangan, udah siang, udah jenuh di sekolahan. Itu 1. 2, peralatannya kurang. Itu pun saya akali dengan bola plastik. Kan saya materinya passing atas bola voli tuh. Itu. Jadi yang utama ingin saya gapai adalah tidak ada masa tunggu yang terlalu lama. Jadi saya beli bola voli plastik untuk menggenapi atau memperbanyak lagi. Jadi 1 bola untuk 3 anak. Ya. Oh ya. Udah selesai kok. Oh ya, makasih ya. Sorry iklan anak-anak. Halo. Ya, betul sekali. Sorry iklan tak ada siswa masuk ruang guru. Nah itu. Nah kalau di video ada bisa terlihat itu. Videonya bisa dibuka Kakak Fasil. Oke Kak, bentar Kak. Atau saya saja boleh deh. Oh tapi saya sinyalnya rodok beres. Aman nggak aman ini? Download ya ini ya? Mas Febri, hujan lah Mas Febri. Dan terus Kota gede, hujan deras Pak, pakai angin, mendungnya petang sekali Pak. Podo ini peteng banget ya. Banget meneh terus sih. Ngene Pak Joko terang burine. Ini Pak Bayu, ngene Pak Joko terang tuh burine Pak Bayu. Afif, ini saya download. Ya. Terus pola sinyal jelek. Sinyalnya juga meledak ini. Sudah
Wayahe Ya oke. sinyale wayahe kon rampung kok ya, Pak. Punya saya sudah terlihat belum ya? Wah, Sudah betul. Pak Afif, sudah Ini aman-aman. sudah terlihat belum videonya? Sudah, Kak. Alah, malah tak stop loh. Adi tok. Oh, sik Mas. 2 menit aja wes. Wah, Pak Jokowi mau iklan terus ya. Halo. Oke Halo ya. Pak Afif, aman-aman. Ini aman, ini anak sudah menunggu saya terus masuk acara. Saya pimpin untuk berdoa, pemanasan, persepsi. Ini persepsi, penyampaian Nah, memberikan kontrak belajar, kontrak disiplin. Kali setiap masuk pelajaran selalu mengingatkan kontrak disiplin. Nah, ini udah mulai pemanasan. Kita bikin kelompok. Pemanasan dengan bermain. Kelompok seperti itu. Memberikan bola. Nah, memberikan bola tanpa melihat dan gitu untuk membangun saling kepercayaan dan mengasah rasa. Ya, kurang lebihnya seperti ini atau dengan ngolet kayak gini. Pokoknya semuanya serba estafet ya. Ada peluit, ada unsur kelenturan dan lain-lainnya. Langsung ke materi. Karena ini bola yang sempurna itu hanya ada 3. Nah, setiap kelompok yang kalah kita kasih hadiah yaitu gerakan fisik tambahan. Karena kan 3 kelompok toh, siapa yang cepat kembali estafetnya itu dia menang ya. Nah, yang kalah kelompok 2 dan 3 dikasih gerakan fisik tambahan atau gerak pemanasan bertambah. Nah, ini baru saya munculkan bola voli tambahan yaitu yang dari plastik juga ada. Nah, materi passing atas kita bikin 4 step. Tahap 1 perkenalan, tahap kedua itu ada proses pembelajaran mendorong bola, tahap ketiga melakukan simulasi dengan jarak dekat, tahap keempat memakai simulasi jarak yang lumayan, dan yang terakhir adalah simulasi passing atas dengan memakai net. Nah, ini terpaksa itu pun juga saya memakai bola futsal ya, karena udah kekurangan ini. Karena ini gedung olahraganya ini ono abrak-abraknya juga ini. Ini yang bikin boros bolanya pada gembes-gembes. Dan ini pun juga ada apa namanya ini? Regol loh. Nah, di atasnya ini runcing-runcing ini. Ini dulunya runcing tapi atasnya sudah saya kasih ban. Jadi kalau bola turun ke sini tidak akan meledos. Sebelumnya meledos-meledos terus. Dan ini pun sudah komunikasi dengan Sarpa maupun untuk memperbaiki ini semua. Tapi jawabannya step by step. It's okay, nggak masalah. Dan hasilnya ya bola voli tinggal 3 ini. Nah, untuk itu ini pakai bola voli yang murahan. Ini bola ini bola plastik yang ada spon itu loh. Belinya 16.000. Terus saya plester biar awet. Ini kan ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bola ding. Tambah dengan bola futsal ini. Nah, materi pertama ini adalah perkenalan bola. Nah, ini passing bawahnya ini. Passing atasnya, tapi dan memantulkan. Materi keduanya dengan duduk. Nah, duduk. Anak disuruh mendorong untuk merasakan. Nah, ada yang serius, ada yang tidak serius, ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, ini sebuah proses. Satu persatu kita kasih pemahaman. Nah, ini mulai benar ini gerak-gerakannya. Nah, perkenalan bola dengan cara mendorong dengan duduk santai dulu. Nah, pada berikutnya tinggal dilemparkan dan bola itu harus ke atas. Dan kita beri contoh dulu seperti itu bola. Nah, kita tekankan
ruas-ruas jari dan arah bola harus ke atas bukan ke depan. Karena dengan ke atas bola itu akan enak. Nah, mulailah ada simulasi dari teman-teman ya. Itu ada gangguan kakak kelas itu. Nah, dimulai. Nah, anak-anak mulai dari perkenalan bola, memantul-mantulkan mandiri dengan lantai, kemudian didorong dengan pasangannya, mulai dengan jarak dekat, praktekkan passing atas, masih dengan duduk. Untuk supaya apa? Untuk membiasakan tangannya ke atas, apa mendorongnya ke atas. Kalau dilihat yang dari sisi ini, itu anak sudah ada merasakan gerakan yang lumayan. Nah, di sini nih. Nah, ini. Nah, di sini pun saya berikan apa namanya pujian-pujian. Nah, setiap keberhasilan anak kita berikan umpan balik yaitu melalui pujian agar supaya lebih semangat dan teman-teman yang lainnya juga terpancing untuk semangat betul melakukannya dengan betul. Nah, ini ada masa tunggu juga lumayan. Setelah itu kita variasi lagi biar ada masa tunggu yang lebih anu. Jadi anak itu mendorong melewati temennya itu. Terus bergantian. Nah, setelah ini kita lakukan simulasi dengan berdiri. Sudah mulai dengan berdiri. Terus, dan ini masa tunggunya sudah semakin pendek juga. Karena memang satu bola untuk bertiga. Namun bolanya tidak standar, tidak masalah. Nah, setelah itu semuanya kita melakukan dengan net. Nah, pada waktu saat net ini kelompok kita perkecil karena satu bola untuk 4 anak. Yang depan dengan depan, yang belakang dengan belakang. Karena satu untuk biar ada apa namanya, biar tidak terlalu capek juga anak-anaknya. Dengan melakukan lemparan mandiri kemudian didorong ke pasangannya melalui net. Nah, seperti ini. Ini akan membiasakan anak tangan lurus ke atas dan terpancing untuk selalu ke atas hasil gerakan bolanya untuk volley. Nah, kemudian kita koreksi satu persatu, kita amati yang sudah betul ditingkatkan, yang kurang betul kita dampingi, kita berikan arahan lagi itu, dan masa gilirannya ini adalah 10 kali lemparan kembali ke belakang, 10 kali lemparan kembali ke belakang. Rata-rata 10 kali lemparan itu ya sekitar 2 menit. Seperti itu. Jarak semakin diperjauh. Kalau tadi awalnya jaraknya ada di garis putih ini, nah untuk yang terakhir jaraknya jadi di garis yang hitam. Nah ini udah semakin jauh ini. Sudah ada menggunakan power ataupun kekuatan otot lengan tangan. Sudah ada lompatannya juga, sudah ada langkah kaki juga untuk mensupport hasil gerak belajarnya tersebut. Setelah selesai kita pendinginan, habis pendinginan kita dudukkan, kita refleksi ataupun evaluasi. Kita tanya seperti Pak Ardi tadi, mana yang paling sulit, ada kendala apa, itu satu untuk materi. Untuk saya sendiri, saya memberikan kebebasan kepada anak bahwa refleksi dulu. Nanti saya memimpin pelajaran itu kurang bagaimana, silahkan diutarakan saja. Ternyata mereka agak tertekan juga mungkin pada saat aksi nyata ini dibuat dalam tertekan. Karena saya ingin menuntut semuanya geraknya aktif. Seperti itu. Dan untuk refleksi antar teman, ada satu kelompok terdiri dari 3. Nah, ada yang menilai sesama temannya kurang serius atau bagaimana, semuanya udah pada cerita. Nah, ini ada gangguan juga, ada ibu-ibu yang ingin ketemu dengan saya, tapi saya cuekin, selueh kan gitu, karena memang belum pelajaran selesai. Nah, oke, sorry Bu, ibu lungo. Nah, nggak tahu itu maunya apa.
pelayanan pada anak di sini dinomorsatukan meskipun dengan cara bagaimanapun. Oke, setelah itu ya memang udah selesai, kita akhiri. Anak-anak saya suruh yang tadi kurang berhasil untuk merapikan net, bola dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam gudang. Dan selesai sudah. Begitu teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Afif untuk pengalaman prakteknya dan cara belajarnya. Kakak, suara saya semoga terdengar nih, karena ini di luar sangat deras sekali hujannya. Oke. Iya, terdengar. Kakak, apakah ada tanggapan dari kakak semua untuk refleksi yang sudah disampaikan oleh Kak Afif? Karena mungkin juga kita bersaing dengan hujan ya kakak. Mau kakak, kalau memang sekiranya tidak ada, sangat luar biasa sendiri dari Kak Afif untuk pembelajarannya dari awal tadi hingga akhir. Kak Afif berfokus kepada peserta didik juga, dan juga ketika ada gangguan ibu yang mencari Kak Afif juga membiarkan dulu karena masih dalam proses pembelajaran. Bagaimanapun juga pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Monggo kakak ada yang menambahkan juga untuk refleksi dari Kak Afif? Kalau tidak ada, lanjut aja mungkin. Kak Inu, Pak Bayu, Kak Ervina, Kak Markus, monggo siapa duluan? Kak Febri, monggo. Pak Bayu dulu atau saya Pak Derek kula? Pak Inu dulu. Gimana Kak Bayu? Saya dulu aja Pak, saya cepet kok. Oh iya. Oke, Pak Bayu dulu Kak. Oke. Butuh video enggak? Nggak usah izin saya. Bagus. Oh, iya. Nggak usah. Oke, untuk aksi nyata ya, untuk yang kemarin saya buat itu karena saya gunakan untuk kelas yang siang. Jadi kelas yang dari jam siang atau jam ke-5 dan 6 itu saya gunakan untuk bikin video yaitu tentang materinya yaitu senam lantai, karena pas ini materinya senam lantai tak pas-pas aja gitu. Dan masih berhubungan dengan PPG kemarin gitu ya. Jadi biar enggak lupa gitu. Kemudian di sini saya sudah untuk peserta didik saya kemarin itu sudah saya fokuskan untuk bagaimana mereka itu dapat melakukan kegiatan sendiri. Jadi sudah semua ke peserta didik. Dan untuk saya di situ hanya memberikan mungkin arahan dan lain-lain lah, mungkin arahan ini gimana udah tak suruh untuk melakukan kegiatan dari gerakan posisi awal, kemudian dari posisi sampai akhir di senam lantai. Tapi sebelumnya itu saya bikin bukan kelompok, sebenarnya saya pisahkan antara laki-laki dan perempuan dengan satu matras. Jadi satu matras untuk putra dan satu matras untuk putri. Mereka melakukan sendiri dan dibantu teman-temannya. Nah, banyak kendala di sini yang saya alami. Pertama, sudah jam siang, walaupun kita ambilnya di pendopo. Kemudian kendalanya itu untuk senam lantai, yang seperti mungkin ada juga yang sama, untuk yang putri-putri untuk melakukan gerakan guling belakang, itu masih banyak sekali yang belum bisa. Walaupun dengan cara dibantu, itu mereka itu kadang takut, kadang sakit kayak gitu. Nah, kadang malu izin sama temennya, nah kayak gitu. Banyak sekali kendala yang saya alami di sini. Terus mungkin kalau dari yang lain alat dan lain-lain mungkin sudah cukup kalau untuk di senam lantai.
Karena di sini hanya saya untuk mengajarkannya kemarin itu di guling depan dan guling belakang saja. Jadi untuk memfokuskan anak supaya anak ini bisa guling depan, guling belakang dengan benar gitu. Nah, sebelumnya itu sudah saya kasih tahu untuk contohnya seperti yang kemarin itu ada di video dan di gambar, tapi di situ tidak ke video kemarin. Dan itu saya tekankan pertemuan yang kemarin pakai gitu. Kalau di tempat saya gitu terus ada refleksi juga anak itu mengacungkan diri untuk memberikan refleksi bagaimana kendalanya, bagaimana yang sukar di mana, terus kemudian yang gampang dipraktekkan yang apa kan gitu. Nah di tempat saya kayak gitu aja untuk Kak Nathan. Kalau ada yang mau menanggapi kayak gitu. Terima kasih. Monggo kakak semua, apakah ada mau menanggapi dari tempatnya Kak Bayu? Karena Kak Bayu hampir juga sama dengan tempatnya Kak Adit dan Kak Inu tadi, Kak Febrian tadi, di mana kondisi tempat dan ini ya, cuaca juga ya, sama tempatnya Kak Bandia tadi juga ya. Di cuaca siang ini juga sangat membuat anak-anak tidak kondusif ya Kak ya. Saya pun juga mengalami yang serupa kok, ketika cuaca tidak kondusif itu juga membuat anak-anak juga tidak bisa melakukan pembelajaran yang efektif juga. Mau kakak yang lain? Karena memang suara kita juga yang sudah kena hujan ini mungkin saling ini ya, antara suara kalah suara sama hujan Kak. Makanya itu. Iya ini saya juga dilapori ini ada yang bocor di pendopo yang kemarin buat video saya. Nah, monggo kakak kalau tidak ada, langsung lanjut aja. Gimana? Monggo Kak Inu. Oke, baik Kak Nathan, terima kasih. Saya garis besarnya aja nih Kak Nathan, karena ini suaranya juga kalah dengan hujan posisinya. Tidak apa-apa Kak Inu, langsung aja. Besarnya gimana? Baik Kak Nathan dan kakak-kakak semua, ini saya materinya, saya koreksi, saya di kelas 4, kemarin materi saya yaitu materi terakhir sebelum sumatif yaitu sikap lilin, gerak keseimbangan sikap lilin. Saya ambil 2 JP, ini di kelas 4, garis besarnya saja. Ini sebelum pemanasan, di apersepsi saya mencoba untuk mengaitkan dalam menyampaikan materi sikap lilin dengan kehidupan sehari-hari anak, karena manfaatnya kalau kita belajar sikap lilin tentunya gerak keseimbangannya untuk anak-anak itu semakin bagus. Kemudian masuk untuk pemanasan saya secara statis, kemudian saya lanjutkan secara dinamis ini ya. Untuk pemanasannya saya memberikan arahan di warna kuning, siswa akan berlari secepat mungkin di warna kuning dan seterusnya di warna yang saya sebutkan. Kemudian untuk strategi pembelajaran saya memakai kooperatif yang dimana saya menekankan sebisa mungkin setelah kemarin tatap muka, saya mencoba untuk dalam strategi pembelajaran itu, pembelajaran tetap selalu berpusat pada peserta didik. Nah ini saya menyiapkan matrasnya dan saya membagi kelompoknya terlebih dahulu. Karena di sini ada 3 matras, saya bagi menjadi 3 kelompok kecil untuk melakukan sikap lilin. Karena saya memakai kooperatif, saya mencoba untuk mencontohkan terlebih dahulu di sini. Saya mencontohkan terlebih dahulu demonstrasi bagaimana gerak sikap lilin itu yang baik. Nah ini saya mencontohkan.
Setelah saya mencontohkan, kemudian dari 3 kelompok ini saya memberikan arahan untuk anak-anak mencoba berlatih terlebih dahulu. Belum sampai anak-anak langsung mempraktekkan sikap lilinnya, belum, tetapi saya coba untuk melatih dulu dengan kun ini, memindahkan kun, diangkat, kemudian ditahan dengan hitungan 5 detik, bergantian seperti itu. Oke, seperti ini pembelajaran saya berpusat pada peserta didik. Di sini sudah terjadi interaksi tutor sebaya, Kak Nathan dan Bapak Ibu semua. Di setiap kelompoknya yang masih mengalami kesulitan, dibantu kelompoknya sendiri, ada yang membenarkan posisi tangan, posisi kaki. Nah ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian setelah semuanya sudah mempraktekkan, baru memperagakan sikap lilin yang sebenarnya. Di sini saya sambil memberikan koreksi seperti dari hasil tatap muka kemarin, memberikan pujian, gerakannya bagus, kakinya lurus, kemudian ada sedikit koreksi. Nah, kemudian sudah selesai. Terakhir, saya memberikan sebuah permainan kompetisi. Ini untuk meningkatkan minat siswa untuk belajar sikap lilin. Tadi di awal saya mendemonstrasikan terlebih dahulu, kemudian belajar kelompok dengan kelompoknya yang saya bagi, kemudian baru mempraktekkan sikap lilin yang benar, kemudian saya memberikan sebuah kompetisi dengan cara memindahkan kun menyerupai gerak sikap lilin. Seperti ini Bapak Ibu dan Kak Nathan. Setelah selesai permainan, saya refleksi untuk pembelajaran sikap lilin, apakah ada yang mengalami kesulitan atau bahkan justru tidak ada yang mengalami kesulitan. Saya menyampaikan itu dan saya mencoba untuk menunjuk satu anak yang saya amati kalau anak tersebut sudah baik dalam gerakan sikap lilin. Nah ini saya memberikan sebuah komentar untuk refleksi umpan balik. Umpan baliknya ada siswa yang menyampaikan kalau untuk latihannya bisa ditembok Pak Inu kakinya biar itu untuk membantu keseimbangannya. Nah, seperti itu Kak Nathan. Untuk hambatannya di sini ada beberapa anak yang masih slow learner Kak Nathan. Jadi saat saya mempraktekkan gerakannya, dia saat mengamati itu masih bingung. Seharusnya tangannya diamati untuk menopang pinggang biar keseimbangannya dapat. Nah ini ada beberapa anak yang masih bingung. Hambatannya seperti itu. Kemudian tentunya hambatan yang kedua, ini saya masih banyak ceramahnya, walaupun strateginya berpusat pada peserta didik, tetapi saya masih hambatannya terlalu banyak ceramah dalam menjelaskan. Mungkin itu saja Kak Nathan dari aksi nyata saya terkait dengan pembelajaran sikap lilin kelas 4. Setelah kemarin tatap muka, mendapat banyak pengalaman dari kakak-kakak semua, ada waktu tunggu saya mencoba mengurangi, saya mencoba untuk berpusat pada peserta didik, saya mencoba untuk mengurangi informasi yang saya sampaikan ke murid, seperti itu. Terima kasih Kak Nathan. Oke, terima kasih Kak Febri untuk aksi baiknya, pembelajaran aksi baik dari Kak Febri ketika melakukan pembelajaran sikap lilin ya Kak Febri ya. Di mana Iya Kak Nathan, saya di sini mengambil sikap lilin karena kelas 4 terakhir itu gerak keseimbangannya sikap lilin. Oke, terima kasih Kak Febri. Melihat dari yang disampaikan oleh Kak Febri tadi, pembelajaran yang luar biasa, sudah mengurangi tunggu, sudah mengurangi informasi, jadi anak-anak dilibatkan untuk penggalian informasi atau penggalian pembelajaran yang anak-anak butuhkan. Terima kasih kakak-kakak Inu. Mungkin ada lagi tambahan dari kakak semua terkait apa yang sudah disampaikan oleh Kak Febri tadi. Monggo.
Kalau memang sekiranya sudah tidak ada dan cukup, monggo masih kurang 2 lagi dari Kak Ervina, Kak Markus, monggo. Monggo Kak Ervina, Kak Markus. Tidak ada pergerakan kakak. Nanti kita sambung saja untuk besok untuk Kak Ervina dan Kak Markus untuk berbagi cerita di mana Kak Ervina dan Kak Markus ini ketika pembuatan aksi nyata. Nah, kakak-kakak semua, sampailah kita di penghujung dari Altap Maya pada siang sore hari ini. Dari pengalaman kakak-kakak semua, dari pembelajaran, refleksi kakak-kakak semua, apa yang sudah kakak-kakak sampaikan, apa yang sudah kakak ceritakan, itu akan menjadi bekal nanti di kemudian hari ketika kita mengalami atau menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh kakak-kakak semua. Semoga dengan berbagi pengalaman praktik baik ini, kita menjadi lebih kuat lagi, lebih kreatif lagi, lebih berinovasi lagi dalam melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih kakak semua sudah bertahan. Hati-hati ketika pulang karena cuaca baru hujan lebat kondisi tempat saya. Hujan lebat, angin juga berhembusan luar biasa. Iya aman ya. Oh ya aman, Pak Edi. Wah ini sudah hujan nih. Panas tuh ya. Pak Edi di Indonesia apa Pak? Indonesia Itu bagian barat, Indonesia bagian barat. saya di Temon, saya di Yogyakarta International Airport. Wih, sampai sana ternyata. Kan rumahku di sebelah baratnya, masih jauh. Ayo 10 menit. Selak foto selak udan gone Pak Edi. Pakai helm nggak apa-apa, pakai helm. Pakai helm boleh nggak? Boleh. Aman. Kakak-kakak semua, marilah kita mengakhiri kegiatan pada siang sore hari ini. Jangan lupa sampai hari Jumat kita full senyum, bertemu terus selama 3 jam. Jadi siapkan amunisi vitaminnya untuk kakak-kakak semua. Sebelum kita mengakhiri pada kegiatan Zoom kita, Google Meet kita pada sore hari ini, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, sampai ketemu lagi ya kakak besok di siang hari J, jam 12 ya. Foto urung ya, foto. Udah foto. Oh iya, foto.